Ya. Assalamualaikum Pak Cucu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Ya gimana Pak Cucu kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ya alhamdulillah sehat Pak ya. Sehat. Ya. Mohon maaf Pak untuk kesempatan hari ini saya mengganggu aktivitas Bapak di hari ini Pak, karena ada sesuatu yang perlu saya obrolkan itu sama Bapak. Mangga siap Pak Haji, mangga. Ini Pak berkaitan dengan kasus kita Pak akhir-akhir ini gitu ya, di sekolah kita di SMP Negeri Lomboknya itu bahwasannya kan ada beberapa kasus gitu ya Pak ya, antara yaitu kasus anak dengan kasus yang lainnya. Nah yang saya akan ini Pak, yang akan saya tanyakan itu ini kan ada kaitannya tugas saya Pak, mohon maaf Pak, mohon izin gitu ya. Tugas saya berkaitan dengan kasus yang lainnya. Kasus yang lainnya itu yaitu kasus dilema etika dan bujukan moral Pak. Nah berkaitan dengan itu Pak, mohon izin Pak, kira-kira menurut Bapak ini Mas, untuk mengidentifikasi antara kasus dilema etika dan bujukan moral itu kira-kira bagaimana Pak? Ya terima kasih nih Pak Haji, Pak Haji Tala. Pertama memang ada beberapa kasus yang kita temui dan itu memang dilema gitu. Dilema dalam konteks mengambil keputusannya. Misalnya saja dalam konteks kasus proses pembelajaran, satu sisi bahwa Bapak Ibu guru itu memiliki tugas dan tanggung jawab mengajar di kelas sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan oleh kurikulum gitu. Tapi sisi lain dalam konteks pengembangan profesionalismenya ya ada jadwal untuk mengikuti MGMP misalnya. Kemudian juga ada beberapa teman yang sekarang mengikuti guru penggerak misalnya, atau juga sekarang juga teman-teman kita yang ikutan kegiatan PPG. Ada beberapa waktu yang saya menemui bahwa kegiatan-kegiatan peningkatan profesionalisme dia itu berbarengan jadwalnya dengan kegiatan mengajar di sekolah. Jadi hal-hal yang kayak begitu kan, satu sisi bahwa dia punya tugas kewajiban di sekolah, sisi lain juga dia punya hak untuk peningkatan profesionalisme gurunya. Ini kan juga sebuah kasus yang harus diselesaikan gitu ya. Dan memang dua-duanya melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai guru gitu ya, satu sisi sekolah, satu sisi juga tuntutan dari kementerian gitu. Itu Pak Haji. Itu luar biasa Pak ya kasusnya Iya. Pak ya. Tapi memang sebagai guru juga perlu upgrade ilmu itu Pak ya. Iya, peningkatan profesionalisme profesi ya. sekolah mendukung itu. Nah baik Pak, tadi kan artinya kan itu kewajibannya juga benar dan juga untuk mengupgrade ilmu juga betul Pak ya. Iya, Nah, iya. kalau misalnya seperti itu Pak, kira-kira menurut Bapak gitu, bagaimana Bapak mengambil keputusan di sekolah tersebut Pak? Artinya pengambilan keputusan itu kira-kira yang seperti apa gitu, ketika menemukan hal yang seperti itu gitu? Iya, iya betul. Pertama memang secara pribadi saya melihat dasar hukum kedua sisi kegiatan itu. Kalau dalam konteks yang tadi, dasar hukumnya kan dua-duanya ada gitu ya, dari sekolah dan juga dari dinas atau dari kementerian untuk teman-teman yang mengikuti CGP. Maka harus diambil solusi yang bisa mengurangi kekurang efektifannya. Misalnya ketika ada anak yang harus belajar, maka harus ada guru yang menggantikan gitu. Ada guru yang menggantikan atau guru piket yang kemudian menggantikan atau memberikan tugas-tugas yang bersangkutan sehingga siswa itu tidak terbengkalai, KBM-nya tetap efektif gitu ya. Jalan gitu ya. Iya. Ya baik Pak, itu sudah luar biasa Pak. Nah kemudian Pak, ketika menemukan hal seperti itu gitu ya, langkah-langkah apa gitu Pak yang bisa Bapak lakukan yang selama ini ketika menemukan hal seperti itu? Ya, Langkah Bapak gitu. pertama
tentu saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Sebagai komunitas di sekolah, maka saya mengundang Wakasek yang ada. Kemudian dari Wakasek yang ada itu kemudian mengidentifikasi beberapa kasus yang mungkin terjadi di sekolah. Kalau yang terkait dengan tadi, berarti kan nanti dari kurikulum saya menugaskan pada kurikulum untuk mengkaji itu. Kalau misalnya guru piket siapa yang bisa ditugaskan, kemudian pengawasan siswanya seperti apa gitu ya, sehingga dua-duanya berjalan lancar, tidak mengganggu atau menghalangi kegiatan-kegiatan yang tadi sifatnya untuk kegiatan peningkatan profesional. Jadi tetap kami juga satu tim dengan Bapak Ibu Wakasek untuk menangani hal yang kayak begitu. Paling tidak keputusan yang diambil oleh sekolah itu tidak merugikan siswa, merugikan Bapak Ibu guru yang ada tugas lain gitu ya, tidak merugikan siswa yang harusnya ada di sekolah gitu ya, termasuk tadi supaya kepuasan orang tua juga tidak terabaikan gitu ya, ketika misalnya anaknya sering tidak ada Bapak Ibu gurunya ya. Itu Pak. Luar biasa Pak. Kemudian berikutnya Pak, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan itu gitu Pak? Nah, jadi yang dianggap efektif itu yang menurut Bapak yang seperti apa gitu Pak dalam mengambil keputusan yang tadi antara dilema yang tadi Pak? Pertama memang kerja tim Pak, kerja tim kolaborasi gitu. Sebab berpikir sendiri itu tidak lebih baik dari berpikir banyak diskusi ya. Masukan-masukan Bapak Ibu Wakasek itu sangat kami perlukan untuk mengidentifikasi kasusnya, kemudian juga menelaah dasar hukum dari beberapa pihaknya, kemudian juga mengambil manfaatnya ketika keputusan itu akan diambil. Jadi tim itu memang sangat dibutuhkan di sekolah, kepala sekolah, Bapak Ibu Wakasek, kemudian juga kalau dalam tanda-tanda tertentu, batas tertentu juga kita bisa mengambil pendapatnya komite atau juga siswa. Ketika siswa misalnya ada Bapak Ibu guru yang tidak hadir nih, maunya Anda apa memang cukup digantikan oleh guru yang lain atau misalkan ada penugasan, atau Pak mau oleh guru yang bersangkutan aja, berarti harus cari waktu lain gitu di luar pembelajaran sebagai bentuk kompensasinya. Gitu Pak. Ya, tadi Pak. Kemudian berikutnya Pak, kira-kira dilema yang tadi atau kasus tadi itu Pak, misalnya ya antara guru yang ada tugas kewajiban untuk mengajar kan, sedangkan dia itu nggak harus menyelesaikan tugas yang diberikan dari Kemendikbud lah, katakan seperti itu. Nah, kira-kira menurut Bapak nih tantangan dalam mengambil keputusan itu kira-kira apa tuh Pak tantangannya Pak? Tantangannya ya memang tadi itu ketika waktunya kadang-kadang ketika misalnya ada kegiatan momen-momen penting misalnya ada kegiatan sedang pekan ulangan atau apa gitu ya, tantangan kayak begitu. Kemudian juga ketika ada momen penting dia sekolah kegiatan observasi misalnya kepada guru yang bersangkutan, hal yang begitu. Tapi memang tantangan-tantangan itu akan bisa teratasi kalau misalnya keputusan yang diambil oleh sekolah itu ya tadi berdasarkan tim kemudian mengidentifikasi kelebihan kekurangan apabila keputusan itu akan dilakukan gitu ya, sehingga bisa mengoptimalkan atau tidak mengurangi substansi kegiatan kedua pihak itu. Jadi banyak sekali Pak ya tantangan-tantangan yang berkaitan dengan itu untuk mengambil keputusan. Iya betul Pak. Ya baik Pak. Kemudian berikutnya ketika misalnya Pak ada satu kasus yang seperti itu, apakah langsung diselesaikan atau ada jadwal tersendiri, misalnya
minggu depan atau minggu berikutnya, itu kira-kira bagaimana tuh Pak? Tergantung situasi, Oh, Pak. gitu ya. Ada yang memang harus diselesaikan pada saat Harus itu. Kalau memang urgensi pelaksanaannya harus selesai hari itu Gitu, misalnya. gitu ya. Ada juga yang kemudian terjadwalkan kalau memang itu sifatnya bisa untuk jangka apa namanya tidak terlalu mendesak gitu ya. Kalau misalkan pada saat yang bersamaan tadi siswa harus belajar hari ini, sementara bapak ibu gurunya harus, berarti kan harus pada saat itu. Harus cepat diambil keputusannya. Tapi untuk hal yang sifatnya pembinaan lebih lanjut, berarti kan itu bisa terjadwal. Jadi sesuai dengan urgensi keputusan itu bisa hari itu atau dalam kondisi berjenjang ada jarak terjadwal gitu ya. Ada jadwal itu ya, kalau misalnya istilahnya kita terlalu urgen, kalau urgen langsung eksekusi lah gitu ya. Betul. Baik Pak, untuk berikutnya Pak, nah kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor yang lain itu ya yang mempermudah Bapak ketika mengambil suatu keputusan tersebut gitu Pak? Ya pertama memang tim itu ada Wakasek, ada informasi dari Wakasek, kemudian ketika masalah itu ada baru diputuskan apa namanya ABCD-nya gitu ya. Kemudian juga kalau misalkan itu tadi yang sifatnya terjadwal, kemudian kita bisa mengambil apa namanya diskusi dengan komite gitu ya. Atau juga pada saat tertentu ketika Bapak Ibu pengawas pembina datang, kita menyampaikan kasus, kemudian kita diskusi untuk penyelesaiannya. Jadi secara bertahap sesuai dengan masalahnya bisa dilakukan secara kolaborasi dengan pihak-pihak lain gitu ya. Baik Pak, ini yang terakhir nih Pak. Ya, siap. Dan dari percakapan kita yang tadi itu Pak tentang berkaitan dengan kasus itu ya, terutama kasus dilema itu. Kira-kira nih Pak, menurut Bapak apa yang tadi kita petik dari obrolan tadi itu Pak berkaitan dengan kasus dilema yang tadi? Pertama kan memang setiap organisasi terutama di sekolah juga pasti menemui apa namanya kebijakan-kebijakan yang harus diputuskan gitu yang terkait dengan dilema itu. Kalau sekarang kita bicara tentang dilema etika, maka dari situ kita bisa mengambil berbagai macam manfaatnya, bahwa kasus itu harus diselesaikan dan penyelesaiannya harus bisa mengurangi dampak negatifnya. Dampak negatifnya dikurangi, syukur-syukur kalau misalkan dampak negatifnya dihilangkan. Caranya tadi dengan berbagai upaya, dan upaya yang paling efektif tadi dengan tim itu. Ada kepala sekolah sebagai akhir dari pengambil keputusan, ada Bapak Ibu Wakasek, ada komite, dan momen yang mungkin apa namanya terjadwal adalah dengan Bapak Ibu pengawas. Baik Pak, terima kasih Pak. Tadi sungguh luar biasa ya Pak, yang mohon maaf sekali lagi Pak mengganggu. Jadi apa namanya hasil dari yang ngobrol tadi sungguh banyak sekali Pak. Jadi kepala sekolah, jadi seorang kepala sekolah itu tidak semata-mata langsung ambil keputusan gitu ya. Pasti ada tim itu Pak ya. Ada tim, kemudian ketika itu harus mengidentifikasi terlebih dahulu. Dan juga ketika istilahnya apa namanya ada jadwal untuk menyelesaikan kasus tersebut gitu ya. Sungguh luar biasa Pak. Mudah-mudahan kasus yang ada di kita di SMP Negeri 2 Kroya ini ya jangan terlalu banyak lah gitu Pak ya. Kalaupun banyak juga bisa diselesaikan dengan baik gitu ya. Dengan apa namanya pembicaraan atau perbaikan yang lain. Amin. Terima kasih. Itu saja Pak. Mohon maaf sekali lagi mengganggu tadi atas waktunya. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat selalu. Amin. Mudah-mudahan di sekolah kita kegiatannya berjalan. Amin. Ya. Terima kasih Pak. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak.